Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Hari ini kita sudah sampai di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan kesuksesan dalam mengarungi bulan yang penuh keberkahan ini. Dan salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bila kita mengingat bahwa puasa Ramadan adalah ibadah yang bernilai pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dari ibadah-ibadah lainnya, puasa merupakan ibadah khusus yang oleh Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya sendiri sesuai dengan kebijaksanaannya. Artinya betapa nilai pahala puasa tidak terbatas, tentu sesuai dengan kadar ketakwaan hamba yang menunaikan ibadah tersebut. Namun perlu diingat, meskipun pahala puasa besar dan tidak ternilai, Rasulullah Muhammad SAW mewanti-wanti umatnya agar menjauhi hal-hal yang berpotensi menodai ibadah ini. Peringatan tentang pentingnya orang yang berpuasa menjauhi kemaksiatan dan perbuatan dosa telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis rubbama shaimin, atau di redaksi lain kam min shaimin laisa lahu minas siyamihi illal ju'i wal 'atas. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan sesuatu dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadis ini menegaskan bahwa dalam Islam mencela orang yang berpuasa tapi tetap melaksanakan atau melakukan perbuatan yang berkategori maksiat dan dosa. Puasanya tidak batal dan kewajibannya juga gugur, namun tidak mendapat pahala untuk ibadahnya ini. Nah, apa saja perilaku yang merusak atau menghilangkan pahala puasa? Dalam hadis disampaikan, khamsun yufatirna shaim, al-ghibah wa namimah wal kadhib wal yaminul kadhibah wan nadhiru bisahawah. Artinya bahwa ada 5 perkara yang membatalkan pahala orang yang berpuasa, yaitu berdusta, berghibah, mengadu domba, bersumpah palsu, dan memandang dengan syahwat. Al-kadhib, berbohong atau berkata dusta. Orang yang berbohong itu ada kalanya iseng, yaitu untuk mempermudah urusan dan menghindari pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting. Hal ini dikarenakan berbohong dapat menyebabkan sesuatu yang buruk. Ada pula berbohong untuk mencari keuntungan atau tidak mendapat keuntungan tetapi mengakibatkan kerugian orang lain. Maka ada hadis yang menyampaikan dari Abu Hurairah, "Malam yada' qaula zur wa amala bihi laisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amuhu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta tapi juga malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Jadi puasanya sia-sia. Yang kedua adalah wal ghibah, atau gosip atau menggunjing, membicarakan keburukan orang lain. Ghibah atau menggunjing adalah perbuatan menceritakan orang lain tentang perkataannya, perbuatannya, atau keadaan pribadinya. Adapun isi ceritanya itu benar dan sesuai keadaan yang sebenarnya. Jika yang diceritakan itu tentang kebaikannya atau hal-hal yang tidak membuatnya sakit hati, gunjingan ini boleh dan tidak berdosa. Seperti menceritakan tentang kelucuan, kecerdikan, prestasi, dan sebagainya. Gunjingan yang haram adalah dengan ukuran sekiranya orang yang digunjingkan itu mendengar ia tidak rela. Sebagaimana hadis Rasulullah,
Ghibah adalah engkau ceritakan tentang saudaramu yang sekiranya ia mendengar, ia tidak rela. Ya, jadi gunjingan ini tentu hal yang benar, tapi tidak disenangi pada siapa yang diceritakan itu. Kalau tidak sesuai, malah jatuhnya adalah fitnah. Dan kalau fitnah, keburukannya lebih besar daripada gunjingan. Yang ketiga adalah wanamimah, mengadu orang untuk permusuhan. Perbuatan mengadu dua orang atau lebih dengan tujuan menimbulkan permusuhan dapat mengurangi bahkan menghapus pahala orang yang berpuasa. Biasanya mengadu orang merupakan tindak lanjut dari gunjingan atau fitnah. Permusuhan yang terjadi akibat diadu akan membawa kerugian pada banyak pihak. Karenanya Rasulullah bersabda, pelaku adu domba itu tidak akan masuk surga. Na'udzubillah min dzalik. Yang keempat adalah wal yaminul kadzibah, melakukan sumpah palsu. Orang yang bersumpah palsu pasti dengan sengaja akan menguntungkan suatu pihak dan merugikan pihak yang lain. Sumpah palsu ini berhubungan dengan berbohong tentunya. Perbuatan dosa ini akan menghilangkan kebenaran berganti dengan kezaliman. Dan ini ancamannya sangat berat karena bisa berlaku zalim. Tentu pahala puasanya akan hilang. Yang kelima, wan nadhuru bisahawah, memandang lawan jenis dengan syahwat. Orang yang sedang berpuasa wajib menahan hawa nafsu, termasuk hasrat terhadap lawan jenisnya. Makna dari syahwat di sini adalah adanya dorongan dari hati untuk memandangnya atau meneruskan pandangan yang mulanya tidak sengaja. Seorang muslim harus waspada dengan pandangan matanya, sebagaimana Rasulullah menyatakan pandangan merupakan salah satu anak panah iblis. Semoga Allah SWT memberikan keuntungan, memberikan kekuatan untuk senantiasa dalam semangat melaksanakan ibadah saum sebaik-baiknya. Allahumma salimni li Ramadan wa sallim Ramadana li wa salimhu min. Ya Allah, selamatkanlah aku dari penyakit dan uzur lain demi ibadah bulan Ramadan. Selamatkanlah Ramadan untukku dan selamatkanlah aku dari maksiat di bulan Ramadan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.